siang semuanya. Kurang semangat lah. Selamat siang semuanya. Ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Kristo. Ya, dosen filsafat juga seperti Pak Simon dengan Pak Datu yang sebelumnya. Senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Kalian kelas berapa? 12 atau 11? Campur. Ada yang 12, ada yang 11. Ya, oke. Yang jelas saya senang ada beberapa siswa SMA yang senang dengan filsafat. Walaupun tema-temanya kadang menurut banyak anak seusia Anda sekalian itu tema-temanya kadang membosankan, atau bisa jadi bagi beberapa orang itu tidak penting, atau mungkin ada bagi beberapa anak juga penting sekali untuk menantang untuk dibicarakan gitu ya. Hari ini menurut saya lanjutan dari rangkaian dalam proses kalian ekstrakurikuler di filsafat gitu. Minggu lalu dengan Pak Datu bicara tentang stoa ya? Stoisisme. Masih ingat? Kira-kira apa poin-poin stoisisme? Ada yang mau nyampaikan? Boleh dah. Yang sejauh yang bisa kita kontrol. Oke, ada yang mau menambahkan? Kalau tangkap kemarin sih menanggapi emosi tidak secara berlebihan, tapi menanggapi sesuatu, emosi dan lain-lainnya secara secukupnya. Menanggapi emosi secara secukupnya, tidak usah berlebihan. Baik. Oke. Hari ini temanya poin pentingnya adalah kalau judul besarnya itu kehendak Allah atau kehendak bebas manusia, itu judul besarnya, tapi nanti akan lebih mengarah bahwa menjadi hidup yang bahagia ala Agustinus itu bagaimana gitu. Jadi bahagia ala Agustinus itu seperti apa sih gitu. Di sana lalu judul kecilnya saya kasih pencarian kebahagiaan hidup. Oke, kita mulai ya gitu. Kalau Anda tahu, ini pernah kenal enggak sama orang ini sih? Sebelumnya pernah kenal enggak? Kalau dalam gereja tentu dinamakan Santo Agustinus karena kan orang kudus biasa ya Saint Agustin lah ya gitu. Tapi dalam rangka atau dalam kajian filsafat namanya tidak dipakai Santo Agustinus karena filsafat ya ini rumahnya, maka urusan dia santo atau tidak terlalu penting ya gitu. Santo kan di kalangan gereja gitu, di luar gereja mah orang tidak tahu dia santo atau bukan, gitulah intinya ya. Maka di filsafat lebih cenderung atau lebih sering dikenal Agustinus dari Hippo gitu. Jadi asalnya itu Hippo gitu. Dia itu uskup di Hippo. Dia nama lahirnya Aurelius Agustinus dari Tagaste. Kalau Anda tahu biasanya baca yang Katolik, bahasa kisah orang kudus itu kira-kira kita perlu tahu konteks di mana dia lahir dulu gitu. Lahirnya di sana, Provinsi Numidia, sekarang itu daerah Afrika, kalau Anda tahu gitu, daerah Afrika. Tahun 354. Tahun-tahun itu, kalau Anda mendeteksi dari belajar tentang sejarah pemikiran, tahun-tahun itu, tahun-tahun di mana gereja Katolik itu baru mendapat tempat itu. Setelah peristiwa atau Kaisar Konstantinus itu jadi kaisar, maka gereja yang awalnya orang-orang Katolik pengikut Yesus itu yang awalnya dikejar-kejar, sekarang diterima sebagai agama resmi, itu agama Kaisar Romawi. Konteksnya begitu dulu gitu. Jadi berubah kemudian, yang awalnya dikejar-kejar terus sekarang itu jadi agama yang agama negara kemudian. Nah, Agustinus hidup di masa-masa itu, gitu. Kalau secara filsafat masih ada hubungannya dengan Stoa, jadi Stoicisme masih nyambung dengan yang minggu lalu gitu. Jadi memang yang ngetren saat itu adalah dua filsafat ya, zaman itu dipengaruhi filsafat Stoa dan Neoplatonisme gitu. Yang banyak terpengaruh dari Stoa, maka itu saya tadi di awal ditanya dulu gitu. Kemarin
Masih ingat tak stoanya gimana gitu. Yang lalu kemudian kalau lihat dua aliran meyakini dunia ini teratur, jadi Stoa itu ya memahami bahwa dua aliran ini memahami dunia ini teratur, harmoni, dan semua itu diatur, dikendalikan oleh yang satu, the one, yaitu yang satu itu logos. Jadi bayangkan kalau Anda merasakan dunia ini kan, coba cek aja itu. Secara konkret itu Anda bisa cek kok bisa ya ada pagi, siang, sore, malam teratur gitu, terus oke, air itu tetap di lautan dan tidak kesini. Kalau jadi tidak teratur, jadi kita jadi tsunami semua ini. Teratur tidak sih dunia ini? Teratur ya gitu. Kita tidak kejungkel karena ada gaya gravitasi juga gitu. Jadi kita jalan pun bisa stabil walaupun kita itu sebenarnya di bumi secara tata surya kan melayang nih bumi ini. Tapi kita tidak melayang kan gitu. Kita bisa berdiri memijak tanah itu tidak jadi kekacauan itu. Nah, memahaminya dunia itu dalam konteks, jadi waktu itu orang memahami dunia itu dalam konteks begitu. Jadi yang itu pemikiran-pemikiran yang mendominasi waktu itu. Jadi dikuasai oleh yang logos. Jadi kok dunia ini harmoni ya gitu, teratur ya gitu. Pasti ada satu entitas, satu hal yang membuat ini teratur gitu. Pernah mikir gitu enggak? Kok ini dunia ini bisa teratur ya? Ada siang, nanti bentar lagi musim hujan, supaya tanaman bisa lagi, orang bisa berkebun dan lain sebagainya. Setelah itu masuk musim panas. Bayangkan kalau musim hujan terus itu. Minimal di Eropa pun ada 4 musim ya gitu. Bayangkan kalau winter terus gitu. Ada Pak di ini kutub utara, yaitu walaupun di sana kan tapi ada teratur, bahwa ada keteraturan yang terjadi di sana juga gitu. Nah, pernah membayangkan enggak itu bahwa kok mestinya ini ada satu logos yang membuat ini teratur gitu. Ada satu hal, kita orang agama pasti ngomong ini adalah Tuhan gitu, yang membuat ini teratur, ya enggak? Betul? Tapi waktu itu para filsuf mikirnya ya ada satu hal yang membuat ini teratur gitu. Oke? Nah, itu yang mendominasi gitu. Nah, semua dikendalikan, semuanya ada dalam kendali si logos yang membuat ini teratur, membentuk dalam dirinya sendiri harmoni ilahi. Maka ini sekali lagi, kalau Anda belajar Agustinus, dia orang yang Katolik pasti sedikit banyak, atau nanti Anda bisa baca di kisah, bukunya sudah diterjemahkan, Confessiones, pengakuan Agustinus. Di situ dia ceritakan ya awalnya dia masa mudanya, ibunya Santa Monica, bapaknya itu pengikut aliran pagan. Tidak saya jelaskan nanti akan panjang gitu ya. Bapaknya pagan, Patricius, ibunya Monica, ini orang sudah dibaptis Kristen gitu. Kristiani, Katolik waktu itu Kristiani, hanya satu, belum terjadi perpecahan Protestantisme nanti di abad 19 itu. Nah, yang menguasai waktu itu adalah dia dalam pencarian hidupnya itu sebenarnya dia pingin mencari yang membahagiakan dalam hidupnya. Ingin mencari yang membahagiakan dalam hidupnya gitu. Intinya bahwa dia dalam sepanjang hidupnya waktu masa muda ingin mencari yang membahagiakan dalam hidupnya. Kalau ditanya yang membahagiakan dalam hidupmu saat ini apa? Ternyata yang membahagiakan. Kalau kamu saya tanya, kamu ingin bahagia enggak sih? Iya, jelas pingin. Jelas pingin. Tapi isinya apa? Kemudian kalau ditanya yang membuatmu bahagia dalam hidup ini apa? Banyak sih. Banyak. Mungkin keluarga bisa membuat bahagia. Keluarga yang bagaimana nih? Keluarga yang saling mendukung. Keluarga yang saling mendukung, saling menerima. Terus kalau sudah begitu, apalagi? Sudah misalnya nih, sudah itu selesai sudah. Enggak, ada lagi. Apa kira-kira? Kebahagiaan lain itu kalau di dunia luar rumah itu ada teman. Punya teman banyak, keluarga kalau di rumah itu keluarga harmonis, semua saling mendukung. Kalau di luar teman juga punya banyak teman gitu. Enggak harus banyak juga. Enggak harus banyak, tapi teman yang pokoknya yang cocok gitu. Oke. Tidak harus jumlahnya banyak tapi berkualitas, pokoknya cocok dengan dirimu ya. Itu kebahagiaanmu. Satu lagi itu hobi. Hobi membuatmu bahagia. Hobi saya
hampir apapun yang berhubungan dengan seni. Jadi saya tuh orangnya suka gambar. Oke, kamu bahagia ketika kamu melakukan banyak hal yang berhubungan dengan seni. Oke, baik. Tuh, dirimu Mas. Apa yang kalau kamu ditanya pengen bahagia enggak sih? Pengen bahagia enggak? Kalau pengen semua orang mau loh. Nggak ada yang nggak ingin bahagia juga kan, saya nggak bisa memukul rata ya gitu, semua ingin bahagia, ada yang tapi Anda pingin Iya. apa Hmm. kira-kira yang buatmu isi kebahagiaan seseorang bisa berbeda-beda nih, Sesuatu Ini yang keluarga, abstrak. teman dan hobinya Kalau saya sesuatu yang abstrak. sesuatu Sesuatu yang abstrak. Apa itu? Saya melakukan hal yang abstrak, saya bisa bahagia-bahagia sendiri kadang-kadang. Kayak misal saya masak, saya cuci piring, saya main, nggak peduli apa yang saya lakukan, kemungkinan saya nggak bahagia bisa, saya bahagia bisa gitu. Oke. Jadi kalau mau bisa enggak itu dikonkretkan, bentuknya macam apa itu? Kira-kira. Supaya saya bisa membayangkan juga sih. Kira-kira namamu siapa? OT. Oh, OT. OT. Kira-kira OT itu mengalami kebahagiaan dan sudah tidak ingin apa-apa lagi adalah Ketika sudah tua. Hah? Kalau sudah tua, hampir semua keinginan saya terkabulkan. Kalau semua keinginan terkabul. Oke, baik. Semua keinginan terkabul itu puncak dari kebahagiaan. Ada yang mau? Atau belum kepikiran apa ya yang buat saya bahagia? Boleh aja, enggak apa-apa gitu, enggak harus pikiran sekarang juga gitu. Ada yang mau nyampaikan lagi? Oke, belum. Baik, enggak usah dipaksa, enggak apa-apa. Bagi Agustinus, waktu itu masa mudanya yang membahagiakan adalah mengalami semua kenikmatan indrawi. Mengalami semua kenikmatan indrawi. Di Manikeisme nanti dia akan terpengaruh di Manikeisme dan Plotinus itu dalam pencariannya adalah yang membahagiakan adalah mengalami semua yang secara indrawi enak gitu. Apa saja? Melihat banyak hal, pengetahuan, terus ke sana kemari, memuaskan apa yang menjadi keinginan indrawinya. Termasuk juga dia dalam berhubungan seks. Maka di masa mudanya dia sampai punya anak, dia keliling pokoknya disekolahkan. Misalnya Anda bayangkan dia itu disekolahkan sama bapak ibunya ke kota ya. Di sana itu enggak sekolah dengan serius tapi ke rumah bordir terus gitu. Rumah bordir itu tempat pelacuran gitu loh. Tempat pelacuran. Ngapain, Pak? Ya sudah sama perempuan gitu. Jajan, orang bilang jajan gitu, begitu. Sampai punya anak gitu. Dan dia mengalami itu sampai masa sebelum dia kemudian masuk ke dalam Katolik, Jadi dia menikmati apa yang menjadi kebahagiaannya itu adalah yang secara indrawi gitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Kalau ditanya lalu apa ini urusannya dengan nanti kehendak Allah dan kebebasan manusia dong? Loh, ya jelas dong itu. Bahwa manusia punya kehendak untuk bisa memilih apa yang membahagiakan untuk dirinya. Bahwa kehendak manusia cenderungnya adalah saya kalau tujuannya adalah ingin bahagia di sana, misalnya begini, tentu apa yang saya lakukan tiap hari, tiap menit, tiap waktu itu mengarah ke sana. Misalnya, Anda tujuannya adalah ingin keluarga harmoni, punya teman yang berkualitas dan hobi. Maka setiap waktu Anda kan selalu diajak untuk memilih ya. Habis ekstra ini mau ngapain? Pilihannya pulang, jalan-jalan, makan, tidur di rumah, atau banyak kan pilihannya? Banyak kan? Nah, dari banyaknya pilihan ini, orang selalu punya kehendak kebebasan untuk memilih mana yang mengarah pada tujuannya, kebahagiaannya. Betul? Betul enggak? Atau enggak? Random aja?
Random dalam arti, enggak sih Pak, saya sih kegiatan saya acak aja, enggak terlalu terpatok pada apa yang menjadi tujuan saya gitu. Mestinya idealnya adalah tiap pilihan tindakan itu mengarah pada apa yang menjadi tujuan. Iya atau tidak? Iya kan? Pilihan-pilihan tindakan setiap orang itu diarahkan pada apa yang jadi tujuannya. Nah, bagi Agustinus itu sebenarnya nanti dalam konteks ini, itu dalam konteks ngomongkan tentang kehendak bebas, itu sebenarnya ngomong juga dalam kerangka bahwa dari situ, dari pilihan-pilihan yang memungkinkan manusia bisa milih itulah, itu yang nanti muncul kejahatan sebenarnya itu gitu. Jadi dia ingin ngomong sebenarnya dalam kerangka kehendak bebas itu dalam rangka kenapa sih ada kejahatan gitu. Kenapa ada kejahatan? Kenapa kalau Tuhan maha baik, maha tahu, maha benar, kenapa ada yang jahat? Kalau Tuhan maha tahu, maha baik, maha benar, kenapa ada yang jahat? Kalau dia tahu akan ada kejahatan, kenapa tidak dia cegah? Berarti dia tidak maha kuat dong, maha kuasa dong. Atau Tuhan tidak tahu kalau ada kejahatan, berarti dia tidak tahu, tidak maha tahu dong. Atau dia tahu tapi tidak bisa nyegah, berarti tidak baik dong dia. Paham dulu enggak ini? Paham dulu enggak? Tolong paham dulu. Kita enggak usah lihat materi capek-capek itu, tapi yang penting Anda, kalau Tuhan itu maha tahu, maha baik, maha kuasa, kenapa ada kejahatan? Kalau menurut saya itu karena ada beberapa kebutuhan orang yang tidak terpenuhi. Lalu mereka mencari solusi lain dengan cara melakukan kejahatan tersebut. Tuhan tahu enggak kira-kira orang butuh sesuatu itu? Tuhan Misalnya ada perampokan nih. Ada perampokan. Tuhan kira-kira tahu enggak orang yang merampok itu butuh sesuatu? tahu. Tahu. Terus dia rampok orang. Tuhan kira-kira izinkan enggak itu? Kenapa dia izinkan itu orang itu merampok? Karena dia sama-sama masih manusia. Karena dia Masih manusia dan dia masih memiliki kebutuhannya sendiri. masih memiliki kebutuhannya sendiri. Oke. Ada yang lain? Good. Sebenarnya saya bertanya ini ke mama saya. Oh, saya nanya, kamu juga tanya ini ke mama saya, terus mamamu bisa jawab enggak itu? Saya minta titip pesan. Oh, minta titip pesan. Terus Kalau hasil? dari pendapat saya, kan pasti ada beberapa orang yang akan menjawab bahwa kejahatan sama kebaikan ini ada itu karena untuk dibilang kayak keseimbangan gitu. Tapi kan kalau ini jadi pertanyaan sih. Tapi kalau misalnya dibilang keseimbangan buat apa gitu loh pertanyaannya. Itu. Tapi kalau menurut saya juga ya, manusia kan tidak sempurna kan. Pasti ada melakukan kesalahan dan lain-lainnya. Menurut saya, selain yang tadi itu, kejahatan ini terjadi ya karena manusia pada dasarnya memang tidak sempurna seperti yang Tuhan gitu. Gitu. Jadi kejahatan ada karena manusia memang nggak sempurna. Iya. Berarti Tuhan sengaja nyiptakan manusia nggak sempurna biar dia jahat. Tergantung sih. Nah, oke, tapi terima kasih untuk jawabannya ya gitu. Memang katanya manusia memang nggak sempurna, berarti memang Tuhan sengaja ya buat kita itu nggak sempurna gitu, supaya kita itu memang jahat gitu. Berarti Tuhan yang mengizinkan manusia untuk jahat, berarti Tuhan juga yang mengizinkan terjadinya kejahatan. Kejahatan itu tolong jangan dipahami yang kriminal-kriminal aja ya. Tapi misalnya ada virus corona, kenapa sih ada orang baik-baik harus meninggal kecelakaan, baik-baik misalnya
bapak tukang becak dengan 4 anak, ya, tiba-tiba keserempet truk dar meninggal. Kenapa sih enggak koruptor-koruptor aja tuh yang mati langsung duluan daripada ganggu negara ini dengan banyak korupsi ini sih? Itu kan ngapain sih enggak mereka aja yang bikin rusuh itulah. Yang ya saya sih nunjuknya koruptor ya. Kenapa sih enggak koruptor aja sih mati duluan daripada kasihan tuh bapak tuh 4 anak, anaknya masih kecil-kecil, lagi enak-enak cari uang. Nah, jadi tukang becak, keserempet truk meninggal. Sempat saya lebak sana. Kenapa sih harus ada virus corona itu? Jadi orang-orang yang kita sayangi meninggal kan? Bapak mertua saya meninggal. Mana? Jadi dalam rangka itu, Agustinus itu nanti mencari kebahagiaan itu dalam rangka ingin pertama-tama ingin menjawab kenapa ada hal yang buruk di dunia ini gitu. Apa Tuhan tuh main dadu aja ya, suka-suka dia gitu. Yang membuat kita itu jadi yang susah di dunia ini gitu. Harus berjuang keras lah, cari makan, harus bekerja lah. Ketemu virus corona lah, ke sekolah harus pakai masker kan, kalau enggak harus di rumah terus, nggak boleh kemana-mana. Ini virus corona ini dari mana sih? Bikin orang sesak napas terus meninggal. Kenapa sih itu? Kenapa sih saya harus ditinggal orang tua saya di waktu kecil gitu? Kenapa sih bapak ibu saya berkelahi aja terus tiap hari itu? Dan kenapa sih saya juga dilahirkan juga itu dengan banyak hal yang nanti Agustinus ingin pada konteksnya sebenarnya ingin menjawabi bahwa kenapa, dari mana the origin of evil gitu. Dari mana sih asal usul kejahatan ini gitu. Dalam rangka itu ngomong tentang kehendak bebas dan dalam kehendak Allah dan kehendak manusia itu ingin menjawabi dalam rangka dari mana ada kejahatan. Evil dalam bahasa Inggris sebenarnya. Di Indonesia agak evil itu setan, agak kesannya kayak setan itu yang gentayangan begitu, kebanyakan nonton film begitu. Padahal dalam bahasa Inggris evil. Evil itu yang jahat gitu, yang jahat itu. Lawannya good gitu. Nah, dalam rangka itu, maka kalau ditanya pertama-tama tentang tenang nanti terjawab semoga. Kalau enggak waktunya habis ya gitu. Kalau habis ya udah gimana lagi kan gitu. Nanti jawabnya kapan-kapan kalau ketemu lagi saya sih minggu depan nampaknya masih saya sih, tapi enggak tahu, kita lihat aja. Dalam rangka menyusun yang baik, hidup yang baik dan bagaimana kita manusia itu kemudian menyusun hidup yang baik. Dalam rangka ini dulu tadi, kita simpen dulu pertanyaan tentang apa itu yang jahat, dari mana asal-usul kejahatan dulu. Kita nanti semoga akan ketemu misalnya. Lalu bagaimana bertindak yang baik dan bagaimana mewujudkan kebahagiaan. Jadi isi yang dia mau sampaikan dalam kehendak bebas manusia adalah mestinya kehendak bebas manusia, pilihan orang itu selalu diorientasikan untuk mewujudkan kebahagiaan. Oke? Nah, nanti pertanyaannya tinggal apa itu kebahagiaan? Isinya yang benar gimana gitu menurut Agustinus itu. Sehingga nanti itu tidak menyebabkan yang jahat. Sehingga tidak muncul kejahatan itu tadi. Kalau Anda nanti hidup mewujudkan kebahagiaan, itu mencegah terjadinya yang jahat. Mulai ada sambungannya, mulai nyambung atau tambah bingung, atau paham atau bingung. Kalau kamu hidup menurut nanti mewujudkan kebahagiaan, itu adalah bagian upayamu untuk menghindari atau mengurangi yang jahat, mencegah dirimu menciptakan kejahatan. Gimana kalau mencegah kejahatan itu sendiri itu ternyata merupakan sebuah kejahatan juga? Nanti kita uji.
Contohnya nanti kita bisa uji. Jangan-jangan Pak, yang saya katakan sebagai mencegah kejahatan ini, malah itu adalah kejahatan itu sendiri. Betul. Mari kita uji nanti gitu ya. Gitu. Tapi pertama-tama bahwa kehendak bebas perlu diarahkan untuk kehendakmu. Kamu bisa milih banyak hal nih. Kamu mau terjun dari sini aja bisa sekarang itu. Atau mau ini robohkan bangku ini semua kan bisa. Mau keluar kelas ini sekarang aja belum selesai itu bisa aja gitu. Ngapain Pak Kris tuh ngurusi saya? Ngapain Pak Kris mah ngurusi saya? Kan saya punya, boleh pulang sekarang? Boleh kan gitu. Boleh tentu. Tapi apakah itu nanti menimbulkan yang jahat? Minimal nanti tebak, misalnya kamu jatuh sana, minimal orang tuamu kepikiran, membuat kejahatan bagi orang tuamu. Orang tua kepikiran, sekolah itu kepikiran, macam-macam. Nah itu, apakah itu tindakan itu malah membuat kejahatan atau tidak gitu. Nah nanti kita uji gitu. Jenis-jenis mana, tindakan mana yang mewujudkan kebahagiaan, tapi tanpa membuat kejahatan baru, atau ini mencegah supaya terjadinya kejahatan. Oke ya, nanti kita uji ya itu. Tapi pertama-tama adalah bahwa mewujudkan kebahagiaan itu mengarahkan juga menjadi upayamu untuk mengurangi kejahatan. Nanti kita lihat. Next. Manusia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kebebasan kehendak menentukan kualitas seseorang, bukan tindakan. Jadi yang pertama-tama Anda harus bebas memilih dulu. Yang pertama-tama Anda harus bebas memilih dulu. Ini harus bebas dulu nih. Maka kalau ditanya ikut ekstrakurikuler ini bebas atau tidak? Sekolah di sini bebas atau tidak? Anda terus kemudian nanti itu sampai hal-hal yang rumit ya, nanti mau milih jurusan kuliah Anda bebas atau dipaksa orang tua, mau memilih pasangan hidup nantinya bebas atau tidak. Enggak Pak, ngikut-ngikut temen Pak gitu. Oh enggak Pak, dipaksa orang tua. Itu membuat kejahatan nantinya. Kok bisa begitu? Cek aja. Cek aja. Ketika Anda melakukan sesuatu dengan tidak bebas, itu menimbulkan, bagi Agustinus, menimbulkan kejahatan. Sekolah tidak niat, banyak uang buang-buang, misalnya kuliah atau sekolah karena orang tua aja Pak, sebenarnya saya sih malas sekolah Pak, bukan saya ingin sekolah Pak gitu. Ya sudah, saya sekolah asal-asalan nanti. Jahat. Kenapa jahatnya efeknya? Ya kamu bikin orang tua bayar terus. Kalau bilang kamu, mama, papa saya tidak mau sekolah, saya mau di rumah aja. Udah. Daripada saya buat mama papa kepikiran, itu pun juga nantinya kamu harus pikirkan apakah itu membuat kejahatan baru atau tidak gitu. Terus kamu di rumah ngapain nak gitu? Tidur aja seharian. Itu juga harus dipikirkan. Tapi yang pertama juga Anda harus bebas dulu bagi Agustinus. Kebebasan itu dalam memilih harus ditekankan dulu. Jadi ketika melakukan sesuatu ini berdasarkan keputusan bebas atau keterpaksaan. Supaya bahagia, mengejar kebahagiaan yang pertama adalah bebas dulu. Oke. Paham ya? Iya. Nah, lalu yang pertama-tama yang dimaui Agustinus adalah niat untuk merealisasikannya. Jadi saya sudah punya niat, bukan pertama-tama Pak itu yang penting langsung bertindak. Enggak, bagi Agustinus itu yang penting ada niat dulu gitu. Janjian sama temen, yang penting ada niat. Saya nanti kita janjian jam 3 ya gitu. Ya sudah, saya niat untuk datang tepat waktu jam 3. Yang penting niat dulu aja. Kalau sudah tidak ada niat bagi Agustinus untuk melakukan keinginan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehendaknya itu enggak. Yang penting pertama-tama adalah niat dulu gitu. Sikap batinnya gitu. Niat enggak gitu. Sebenarnya enggak sih Pak, males-malesan sih gitu. Enggak sih. Ya bisa begitu kan gitu. Diajak orang tua kemana gitu, males kan gitu. Enggak niat saya Pak gitu sebenarnya. Itu yang pertama dulu.
Kehendak membuat manusia memiliki keterarahan. Kalau Anda tidak punya kehendak dulu, kehendak kebebasan yang menciptakan kehendak, itu tidak punya keterarahan. Jadinya orang kalau ditanya dalam hidup, apa yang kamu cari, apa tujuan hidupmu, nggak tahu. Karena tidak ada arahnya gitu. Ditanya apa yang membahagiakan dalam hidupmu ini, nggak ngerti saya. Ya berarti itu bisa dibayangkan kamu tidak punya arah di dalam tindakan. Pasti. Ya waktunya makan, waktunya tidur, waktunya main game, Pak. Repeat aja terus. Jadi tidak ada keterarahan. Anda itu maunya apa sih gitu. Anda cita-citanya apa sih gitu. Apa sih yang ingin Anda kejar dalam hidup ini, kebahagiaannya gitu. Nggak ada. Karena tidak punya. Kalau itu tidak punya, maka tidak ada keterarahan. Tindakan yang dipilih acak. Atau anak sekarang bilangnya random aja. Benar tidak? Benar ya? Bisa diterima? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Sampai sini dulu. Jadi kehendak membuat manusia terarah pada sesuatu. Ditanya dulu, apa yang jadi kehendakmu sih sebenarnya? Kamu punya apa sih? Apa sih yang membahagiakan? Sehingga kamu tahu arah. Dan itu nanti akan menjadi upaya untuk mengurangi yang jahat. Oke? Oke, next. Cintailah dan lakukan saja apa yang kau kehendaki. Cintai dan lakukan apa yang kau kehendaki. Saya maunya ini yang saya kehendaki, ini yang saya arahkan hidup saya, mau jadi orang atau mau mengejar ini. Cintai itu dan lakukan itu. Itu kok bisa nanti mengurangi kejahatan, Mbak? Nanti deh, pelan-pelan aja gitu. Mau sampai sih, kalau enggak sampai ya sudah kan. Biasanya kelas filsafat enggak pernah sampai sih gitu. Atau ada yang tanya dulu, Anda punya keterarahan dalam hidup? Punya. Oke, saya tidak perlu tanya apa itu ya gitu. Yang pasti saya pastikan dulu Anda punya gitu. Isinya terserahlah Anda gitu. Kalau saya menentukan isinya atau Bapak Ibu guru menentukan, Pak Krisma tidak menentukan isinya kan gitu. Atau Papa Mamamu menentukan isinya? Enggak. Sejauh ini aman ya? Iya. Oke, aman. Ada yang orang tuanya menentukan arah hidupnya? Kalau misalnya menentukan arah hidup itu lebih ke keputusan-keputusan apa yang menurut orang tua saya krusial untuk hidup saya, itu biasanya mereka yang tentukan. Contoh? Kalau misalnya sekolah di sini mereka bebaskan, terserah dah kamu mau sekolah di mana. Baik. Oke lah, aku yang ngotot di Sanmar. Tapi masalah pemilihan jurusan mereka yang ngotot. Harus IPA, nggak boleh yang lain. Oke. Alasannya oke jelas, tapi alasanku juga jelas, tapi apapun itu yang jalan harus alasannya mereka. Dan seterusnya. Itu bukan kehendak Anda. Sering berlawanan dengan kehendak Anda juga. Iya. Sering biasanya. Ya, saya bukan mengajarkan untuk lawan orang tua Anda enggak gitu, tapi saya memahamkan Anda kepada Agustinus supaya Anda melakukan yang Anda pilih adalah yang memang Anda amini dan iakan. Pada titik itu. Bahwa saya bisa membahas, Pak, emang bisa kita memutuskan sesuatu tanpa tanya orang lain? Kan kita itu pasti sedikit banyak dipengaruhi orang lain. Dan iya, orang lain memberi masukan, tentu. Saya itu kalau mau memutuskan juga, saya tanya orang lain pendapatnya. Tapi pada titik ini memang keputusan saya gitu. Setelah mendengarkan banyak pendapat, oke, tapi ini adalah kehendak saya. Dan saya akan bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Nantinya. Ketika ada sesuatu di tengah jalan, saya yang akan menanggung ini semua gitu. Karena ini keputusan saya, bukan orang tua saya lagi yang memutuskan. Misalnya nih nilai akhirnya buruk semua gitu. Kira-kira siapa yang nanggung nih? Kamu kan gitu. Orang tua mah paling marahi kamu nggak belajar, nggak bener kamu gimana sih gitu. Kamu pasti nggak belajar ya gitu. Itu aja pasti. Ya tanggung malu juga orang tua paling gitu. Padahal yang malu lebih malu kan kamu harusnya gitu. Dengan teman-teman kan gitu.
Enak papa mama mungkin di rumah gitu ya. Nggak ngalami ini nilainya elek kabeh 5 semua gitu kan. Benar nggak gitu? Iya, benar. Jadi cintai dan lakukan saja apa yang kau kehendaki itu dulu gitu. Oke. Nanti kita akan lihat apa menurut Agustinus yang pantas atau harus dilakukan untuk manusia itu mestinya yang mana gitu. Yang harus dikehendaki itu yang mana yang benar. Supaya Anda juga, lalu ukuran supaya mencintai sesuatu apa Pak gitu. Nanti kan kamu harus tanya gitu. Apakah kita mau-maunya sendiri gitu. Kan tentu enggak gitu. Enggak. Bagi Agustinus, yang dicintai adalah cinta yang terarah pada nilai yang tertinggi gitu. Selalu pikirkan ada nilai yang tertinggi. Contoh, saya beri contoh begini. Kita hidup dengan nilai-nilai banyak nih, ya. Dan kita harus memilih nilai mana yang kita pengen ambil. Contoh, menurutmu kamu orang yang, ini contoh ya, orang yang suka menabung. Good ya, rajin menabung. Tapi dia memilih nilai saya orang yang suka berbagi. Bagus juga kan? Terus mana yang paling benar? Itu kan? Oh my God, susah juga ya gitu. Ya bagus sih rajin menabung, tapi kebanyakan terus ini bilang, loh, ya aku ya bagus kan suka memberi gitu. Berbagi. Selalu pilih nilai yang tertinggi bagi Agustinus. Lalu gimana Pak gitu? Kalau dalam hal konkret, selalu kita lihat konteksnya, mana yang nilai yang harus diperjuangkan dulu. Ada temen nih, butuh beneran nih, enggak punya uang saku nih. Ya kamu kasih lah gitu, jangan iya nabung bagus. Ini temenmu tapi enggak punya uang saku mau jajan, kamu bagilah gitu. Nilai tertinggi saat itu gitu. Tapi untuk sehari-hari kamu juga misalnya kamu enggak ada punya uang ya jangan dibagi terus gitu. Nanti bisa marah-marah orang tuamu kan juga begitu. Selalu harus memikirkan mana nilai yang sangat mendesak saat ini gitu. Tapi Agustinus mengarahkannya adalah yang lebih tinggi, cinta yang terarah pada nilai yang lebih tinggi, lebih tahu yang benar sesuai hukum Allah. Jadi maka itu nantinya diarahkan bahwa kehendak Allah itu nunggu di sini. Maka judul awal kita kan gitu. Terus manusia ini dengan pilihan-pilihannya untuk mengarah kepada kebahagiaan supaya menghindari yang jahat, ini harus selalu terarah pada sana. Nilai yang lebih tinggi. Bisa membayangkan dulu? Bisa ya gitu. Maka kalau kemudian nanti kamu pilih gitu. Lalu Pak, tentang urusan saya yang harus dipaksa untuk jurusan IPA gimana Pak gitu? Ya kamu harus tahu nilai yang lebih tinggi. Misalnya mama papamu ada apa sih gitu? Kenapa memaksa saya untuk masuk jurusan IPA? Ada nilai apa sih yang mau disampaikan oleh atau ditawarkan mama papa gitu? Tanya dulu gitu. Kenapa sih mah Pak gitu? Pingin saya masuk IPA gitu. Oh gitu. Alasannya ini gitu. Terus kamu berikan alasan juga nilaimu adalah nilai dalam arti kamu punya argumen kenapa kamu menolak untuk IPA kan gitu. Ya ini gitu. Idealnya begitu gitu. Terus kalau tetap enggak mau Pak gitu. Masalahnya itu yang terjadi biasanya seringkali begitu. Susah juga ya gitu. Saya enggak bisa kasih solusi kalau begitu itu. Iya kan gitu. Tapi bahwa selalu Anda harus memikirkan mana yang nilai yang lebih tinggi. Karena nilai yang lebih tinggi, lebih tahu yang benar sesuai hukum Allah gitu. Dan nanti kita bisa menghindari dari yang jahat-jahat itu. Kalau selalu yang kita arahkan nilai-nilai kebahagiaan kita arahkan untuk nilai yang lebih tinggi sana, itu mengurangi atau mencegah terjadinya yang jahat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita tahu kan mencuri itu tidak boleh kan, tapi banyak orang tetap melakukannya.
korupsi. Tahu kan berbohong itu tidak boleh juga kan gitu. Tapi banyak orang juga masih melakukannya. Iya enggak? Ya, akhirnya yang efeknya adalah orang mencuri. Gimana Pak efek mencuri? Ya jelas lah, mencuri kan ngambil hak orang lain, milik orang lain tanpa izin gitu. Mengambil hak orang lain, maka yang terjadi adalah orang lain akan kesusahan karena si pencuri ini gitu. Ada pertanyaan? Belum, belakang, paham, bisa dipahami dirimu. Maka Pak, jangan-jangan yang saya lakukan untuk mencapai kebahagiaan itu membuat kejahatan baru. Ya, cek aja. Apakah itu akan mengarah kepada yang kejahatan yang lebih baru atau enggak? Maka selalu ini filsafat itu kebanyakan memberi prinsip-prinsip umum dan konkretnya gimana? Pikirkan deh gitu. Karena ini bukan hukum yang pikirkan deh gitu. Mana yang lebih penting saat ini, yang lebih tinggi, yang lebih mendesak saat ini gitu. Dan Agustinus percaya bahwa orang tahu bahwa mana yang benar. Cinta memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Makanya itu Agustinus nanti etikanya adalah etika cinta. Jadi cinta itu nanti mengarahkan orang untuk bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kebahagiaan, nah ini yang karena dia orang pemikir-pemikir tahun 300-an itu, para bapak gereja disebutnya, itu cenderung pemikirannya itu digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan. Maka yang saat itu konteksnya kemudian adalah, kalau bagi Agustinus kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam Tuhan. Coba bandingkan dengan Epikurean yang menentukan, yang menempatkan supreme good, man supreme good in the body, place hope in himself. Beda. Kalau gaya-gaya Epikurean, Epikuros dan kawan-kawan yang menempatkan hedon, yang menempatkan bahwa keinginan kenyamanan individu itu menjadi yang utama, tapi bagi Agustinus adalah yang utama, nilai-nilai yang utama adalah kebahagiaan yang tertinggi adalah ditemukan dalam Tuhan. Itu bedanya kemudian itu. Maka lalu gimana menempatkan kebahagiaannya? Bagi Agustinus ke arahnya adalah kehendak manusia kemudian harus diarahkan, selalu memikirkan, diarahkan pikirannya kehendakku itu ingin bertanya pada kehendak Allah itu apa sih gitu. Ada yang tanya dulu? Ya, silakan. Kita lagi sedih nih, misalnya sebagai orang tua gitu ya. Terus anak kita bilang, loh, mah, pah, kok papa mama sedih, kenapa gitu. Lah berarti kan kita kalau sama anak-anak kan pasti kayak harus berbohong kan, biar anak-anak itu juga nggak memikirkan, maksudnya Gak kepikiran. agar tujuannya kan untuk kebaikan orang lain. Itu bisa dihitung kejahatan atau bagaimana? Oke. Ukurannya sekali lagi adalah nilai cinta itu tahu mana yang lebih tinggi dan mana yang harus dilakukan, yang benar dan yang baik. Pertama itu dulu. Cinta membuat seseorang tahu mana yang baik dan mana yang benar. Oke. Terus misalnya dalam kasus kebohongan itu tadi, saya memberi kasus juga begini. Ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, datang kepada saya, Pak Kristo tolong, saya mau dibunuh orang, saya sembunyi di rumah Pak Kristo ya. Oke. Saya akan berbohong ketika orang itu tanya kepada saya, Pak tahu si A Pak gitu? Tidak tahu. Karena apa? Karena cinta saya supaya dia selamat gitu. Nah itu kemudian kita mengarah pada nilai yang tertinggi. Kalau memang membuat anak tidak kepikiran itu adalah nilai dan membuat itu adalah bagian dari bentuk cinta, lakukan. Bagi Agustinus lakukan. Karena cinta akan membuatmu tahu mana yang harus dilakukan. Orang tua itu tahu mana yang harus dilakukan demi anaknya. Nggak perlu diajari kebanyakan itu. Nggak ada sekolahnya nampaknya. Jadi orang tua begitu aja. Saya punya anak juga nggak diajari di sekolah juga gitu aja gitu.
Tapi saya tahu mana yang baik untuk anak saya gitu loh. Cara gendongnya itu tidak diajari, mungkin itu tidak diajari, tidak ada yang ngajari cara gendong. Yang penting ya sudah dipikir aja gimana baiknya, kan gitu. Jelas gitu. Jadi pertama-tama yang harus ditempatkan adalah ada cintanya dulu atau tidak. Bagi Agustinus ya. Kalau kamu ada orang punya cinta di dalamnya, itu maka dia akan tahu nilai mana yang harus dia pilih. Dan cintanya harus terarah kepada cinta Tuhan. Maka oke ya. Karena bisa jadi cintanya adalah cinta diri. Karena bisa jadi cintanya adalah cinta diri sebenarnya. Saya itu cinta myself sendiri aja, nggak cinta Tuhan gitu. Cinta diri itu gimana? Ya ingin yang menjadi keinginanku saja gitu. Paham ya? Bisa terjadi begitu. Maka deteksi aja gitu. Apakah cinta saya ini cinta diri atau cinta Tuhan gitu. Kalau cinta Tuhan, Agustinus akan bilang ya stop gitu aja. Saya membayangkan Agustinus akan berdiri kelas ini dan top ya sudah gitu. Cek aja itu cinta dirinya orang tua atau cinta Tuhan. Jangan-jangan cinta dirinya orang tua yang gengsi orang tua, yang ingin anaknya terlihat pinter. Banyak orang tua yang merasa anak adalah investasi. Sehingga anakku harus ini sehingga nantinya membanggakan untuk diri orang tuanya. Saya punya temen ngelesi piano. Ada anak les ke dia. Teman saya sudah bilang ini sebenarnya tidak bakat anak ini Bu, Pak gitu. Oh, tidak bisa Pak. Anak saya harus bisa piano Pak. Supaya nanti dia bisa tampil di gereja, mengiringi, terus saya jadi bangga Pak. Gitu. Ya, sudah. Teman saya kan ya guru pianonya ya sudah ngikut aja kan, tinggal dia dibayar kok. Tapi dia sudah sampaikan bahwa benar tidak bakat, mungkin bakatnya di tempat yang lain, anak ibu tempat yang lain bakatnya gitu. Kasihan stres anaknya, disuruh les terus itu, nggak bisa-bisa malah dimarahi terus itu. Tapi orang tuanya tidak terima, ya sudah, tidak apa-apa gitu. Yang penting kan sudah disampaikan. Next, ada yang mau tanggapan, menanggapi lagi, boleh bertanya, menanggapi. Maka hidup yang baik adalah hidup yang menuju kebahagiaan. Itu. Hidup yang baik adalah hidup yang menuju kebahagiaan. Yang mengarah pada selain yang baik adalah sebaliknya, yang jahat, yang buruk. Maka hidup yang baik adalah mengarah pada yang bahagia. Kebahagiaan itu tujuan utamanya, etika jalannya. Etika merupakan ajaran tentang hidup yang bahagia bagi Agustinus itu. Hidup yang etika itu mengarahkan orang untuk hidup yang bahagia. Bahagia, isi Agustinus, bahagia adalah ketika hidup menurut kehendak Allah. Cintanya diarahkan pada bukan cinta diri, tapi pada cinta Tuhan. Karena ini makanya itu jadi orang kudus ya gitu, jadi orang kalau di Katolik ya jadi orang kudus ya. Ya karena begitu ya pemikirannya tentang Tuhan juga gitu. Maka saya berikan kutipan-kutipan saja di sini. How then am I to seek for you, Lord? When I seek for you, my God, my quest is for happy life. Saya mencarimu itu untuk hidup yang bahagia gitu. Saya mencarimu Tuhan, oh Tuhan, untuk mencari hidup yang bahagia. Is not the happy life that which all desire, which indeed no one fails to desire, but how have they know about is to want it, where did they see to it to love? My inquiry whether this knowing is the memory, because of it is therefore we had happiness one. Bagi Agustinus, yang membahagiakan adalah mencarimu Tuhan. Itu dari bukunya Confessiones, yang bukunya pengakuan-pengakuan. Baca deh, kayak novel kok itu. Dia cerita buku hariannya gitu. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, cetakan Canisius. Sudah segini. Kita lihat lagi.
The happy life is not seen by the eyes, tidak dilihat. Jadi hidup yang bahagia itu bukan masalah yang di indera gitu. Dia ngomong sebenarnya bukan tentang yang membahagiakan, itu bukan hanya yang bisa dilihat secara indera. Misalnya apa? Punya banyak uang, bisa jalan kemana-mana, bisa makan ini dan itu, bisa apa lagi? Bukan hal yang di indera. Because it has no physical entity. Kebahagiaan itu bukan secara fisik bagi Agustinus. It is surely not the way in which we remember number. Bukan juga tentang jumlah yang banyak gitu. Jadi bahagia itu bukan soal kekayaan materi atau mengalami kenikmatan materi seperti yang dialami atau yang diajarkan oleh Epikurean. Bahagia itu kalau ulang tahun ada yang ngerayakan, kita makan-makan tuh. Enggak, bagi Agustinus itu. Kamu bahagia? Bahagia Pak, temanku banyak Pak gitu. Saya dibelikan ini dan itu Pak gitu. Enggak, tapi nanti masalah adalah a person who has a grasp of number does not still stick to acquire the knowledge, but the happy life we already have in our knowledge and so we love it and yet we still wish. Maka kebahagiaan itu sebenarnya Anda sudah tahu dalam pikiran. Bagi Agustinus dalam pikiran maksudnya gimana Pak gitu? Mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu makanya itu hari ini temanya kan begitu. Kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Kehendak manusia diarahkan kepada kebahagiaan, yaitu isinya adalah kehendak Tuhan. Oke. The happy life is joy based on the truth, berdasarkan kebenaran. This joy grounded in you, O God. Ya. Ini didasarkan padamu, Tuhanku. Kamu adalah kebenaran, cahayaku, dan my salvation, the salvation of my face, my God. How then did they know about this life is unless in the same way than that they knew about the truth? They love the truth because they have no wish to decide it. And when they love the happy life, which no one other than joy grown, they are unquestionably loving the truth and they will not love to unless knowledge is them. Maka Agustinus itu sebenarnya nanti Anda arahnya beda dengan nanti di filsuf yang setelah ini, pemikiran setelah ini. Bagi Agustinus adalah manusia itu dalam pikirannya sudah ditanamkan dari Tuhan untuk selalu terarah kepada Tuhan. Ada benih yang membuat dia bisa tumbuh kalau dia terarah selalu kepada Tuhan. Macam pemancar wifi. Saya membahasakannya begitu. Dalam diri manusia itu sudah ditanam oleh Tuhan macam penangkap wifi. Maka tinggal aja wifi yang sudah ada di dalam pikiran atau dalam diri manusia ini dikonekkan ke Tuhan si routernya ini. Gampangannya begitu. Kalau sinyal wifi-nya tidak konek ke sana, ini yang banyak membuat kejahatan. Koneknya ke yang lain, Pak. Tapi bahwa tidak akan terjadi kejahatan yang baru kalau kebahagiaanmu dan pilihan tindakanmu diarahkan kepada cinta pada Tuhan. Bagi Agustinus begitu. Ada gak kegiatan cinta pada Tuhan tapi membahayakan? Banyak sekarang sih sebenarnya. Itu kalau kita mau lihat itu banyak sih. Klaimnya saya membela Tuhan itu terus ngebom. Salah itu juga gitu. Ternyata juga berbahaya kalau memahami Tuhan secara sendiri-sendiri, itu kita bisa berbahaya gitu. Itu kita perlu juga nanti memberi catatan. Menurut saya catatan untuk Agustinus, cinta pada Tuhan good. Tapi kalau ada orang yang juga cinta pada Tuhannya itu tafsirnya ngawur juga gitu, tafsirnya sembarangan juga. Ini bagian dari bentuk cintaku pada Tuhan. Yaitu apa? Ngebom.
Nggak boleh kan? Iya kan? Nggak bisa. Tapi orang yang mengebom itu ngomongnya cinta pada Tuhan kok. Bentuk cinta pada Tuhan, ya enggak? Iya, orang yang ngebom itu ngomongnya cinta pada Tuhan gitu. Maka itu yang kemudian harus dikritisi gitu. Tapi bahwa pertama-tama mengarahkan pikiran saya, kehendak saya supaya terhindar dari yang jahat, supaya kejahatan itu berasal dari kehendak manusia yang diarahkan di luar kehendak Tuhan. Ketika kehendak manusia itu berlawanan, berbelok dari kehendak Tuhan, ini memunculkan yang jahat. Paham sih? Ada yang diskusi lagi, tanya, boleh. Itu satu. Kan tadi Bapak bilang kalau sudah melenceng dari kehendak Tuhan, maka itu sesuatu yang jahat. Dari mana dia tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Nah, betul itu pertanyaannya. Karena kalau misalnya yang Bapak ambil tadi teroris yang ngebom-ngebom itu, sebagian dari mereka tuh ada yang dicuci otaknya. Ya, betul. Jadi mereka juga nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah, itu kehendak Tuhan atau bukan. Ya jatuhnya nggak tahu kita. Betul. Ukurannya gimana? Itu yang saya bingung. Nih, makanya gambar yang pertama ini saya tunjukkan maknanya. Nih, ini sebenarnya ada sinar nih, sinar yang sini. Ya, tarik dikit ya. Nah, ini kan Agustinus nih gambarnya. Ini ada sinar nih ya. Sinar ini sebenarnya memancar ke kepala. Terus dengan kepala dia jadi dipegang nih hati dan yang membara itu. Jadi ini gambar ini ada maknanya gitu. Nah, pertanyaanmu benar. Dari mana kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya betul gitu. Bagi Agustinus, saya nih di sini nih ya. Gambarannya begitu. Makanya saya katakan, dalam diri manusia bagi Agustinus itu ada, Tuhan sudah menanam benih. Orang bisa tahu mana yang baik dan yang buruk. Sudah tertanam nih, sejak lahir sudah tertanam. Tenang aja gitu. Nah, masalahnya adalah benih ini bisa aktif kalau dia terarah pada yang pusat sinarnya ini. Oke. Nah, dengan begitu, kalau ini terarah begini, ini terpancar di sini, ini kemudian dia koneksi kemudian jalan. Makanya kemudian cintanya jalan di sini. Tindakannya akan mengarah pada yang baik juga gitu. Nah, kalau kemudian Pak, lalu bagaimana dengan kita tahu bahwa ini dia itu salah atau enggak ini? Bisa terjadi ini itu sebenarnya nampaknya itu terarah pada Tuhan, tapi bisa jadi itu sebenarnya tidak terarah pada Tuhan, bisa jadi begitu. Tapi Agustinus ya masih dengan keterbatasannya menjelaskannya, menurut saya sih belum terlalu kompleks membahasnya ya. Tapi pada penjelasannya adalah, makanya ada gambar ini dalam diri manusia, dalam pikiran manusia itu sudah tertanam bahwa manusia bisa tahu mana yang baik dan yang buruk kalau dia arahkan pikirannya ke sana. Itu makanya saya tadi ngomong dalam diri manusia itu tertanam ada chip di sini. Dan ini harus terkoneksi ke sana. Ini Tuhan di sini nih. Sebagai yang memberi sinar. Mirip dunia ide, ya betul. Jadi dia harus selalu menurunkan, jangan cari Tuhan itu, makanya Agustinus bilangnya jangan cari Tuhan di luar diri manusia. Jangan cari Tuhan di luar di sana, di luar, bukan. Tapi cari Tuhan itu di dalam diri, itu malah. Renungkan gitu, dalam dirimu. Jangan cari Tuhan itu di ojo-ojo di luar diri ini ya, ojo-ojo saya tak tanya temen ya, ojo-ojo di ciptaan-ciptaan yang lain ya gitu. Enggak. Bagi Agustinus cari Tuhan dalam dirimu. Kalau cari kehendak Tuhan di mana? Cari renungkan di dalam dirimu. Mirip sama Platon. Memang Neoplatonis jadi mengarahkan pikirannya, cahayanya ke arah Tuhan itu. Menarik, iluminasi, karena memancarkan cahaya. Gitu.
Makanya tadi itu dalam kutipannya ada memori segala macam, itu ada di dalam, tersimpan di dalam memori kita, itu cahaya dari Tuhan. Dan harus connect ke sana dulu biar terang pikirannya. Makanya gambarnya itu ada maknanya itu. Jadi harus terarah ke sana pikirannya, ke cahaya itu, sehingga tindakan saya dengan cinta itu bisa membara juga gitu. Makanya dia disebut sebagai nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi sebenarnya ini Tuhan sendiri gitu, sumber nilai tertinggi dia harus diarahkan kepada nilai tertinggi Tuhan sendiri. Menjadi puncak nilai-nilai banyak itu ya nilai di Tuhan menjadi nilai tertinggi di sana. Kita hidup banyak nilai tadi, memberi, baik mana memberi, rajin memberi atau rajin menabung gitu. Terus bertingkat terus, nanti bertingkat terus gitu. Maka nilai tertinggi ada di sini, selalu terarah pada nilai yang sana. Dan itu bahagia, harusnya itu yang membuat manusia ininya hatinya gembira, bahagia itu gitu. Jadi bagi Agustinus ya cek aja kebahagiaan Anda itu sudah terarah kepada Tuhan atau kebahagiaan sebenarnya cinta pada diri Anda sendiri. Cinta pada diri itu macam-macam ya, itu. Macam-macam bentuknya ya. Cinta pada diri itu ya pokoknya aku yang hebat, aku yang terkenal, aku yang kalau nolong orang itu, oh iki lho, hebat aku kan, bisa nolong orang kan gitu. Ditunjuk-tunjukkan ke orang supaya viral. Supaya viral, Pak, gitu. Wah. Semakin Anda bebas, itu semakin Anda sebenarnya semakin bahagia. Tapi kebebasan dan kebahagiaan Anda yang puncak, yang utama adalah terarah pada Tuhan. Kebahagiaan ultimate itu adalah ketika kehendak Anda arahkan kepada kehendak Tuhan. Itu bebas, Pak. Bebas itu. Karena saya memilih kehendak saya arahkan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Itu kalau disimpulkan begitu. Jadi orang akan semakin bahagia, semakin bebas ketika dia mengarahkan kehendaknya pada kehendak Allah gitu. Dan itu menjadi bagian juga dari upayanya juga mengurangi evil. Misalnya nih, saya kalau naik sepeda motor itu harus serius. Tidak suka melanggar. Karena apa? Karena saya bisa jadi evil untuk orang lain nih. Sambil main handphone, sambil telepon, atau sambil ngantuk, itu jadi evil untuk orang lain apa? Ya saya nabrak orang lain, atau orang lain yang ada di sebelah saya atau di belakang saya itu nanti bisa berbahaya juga gitu. Itu salah satu bentuk supaya saya mengurangi evil atau mencegah terjadinya yang jahat. Maka selalu arahkan, Agustinus percaya kok manusia itu bisa sampai pada Tuhan dengan kehendaknya. Yang penting arahkan kehendaknya kepada Tuhan. Nanti ada dalam konteks dosa, nanti ya di dalam konteks dosa ketika kehendak saya arahkan kepada yang lain itu dosa gitu. Secara iman begitu. Kalau bisa jadi, ya. Tapi bisa. Karena makanya itu Agustinus sebenarnya ngomongnya itu tidak dalam konteks yang Tuhan langsung. Ini sebenarnya kepada nilai yang tertinggi gitu. The highest value. Jadi orang yang tidak percaya pada Tuhan, menurut saya juga kalau membaca Agustinus itu tidak langsung, yang penting Anda orientasinya pada nilai yang tertinggi saja. Mau Anda kenal Tuhan macam apa kayak, tapi Anda harus pikirkan nilai yang tertinggi apa. Gitu. Maka kalau ngebom orang lain harusnya tidak boleh. Kenapa? Ada nilai tertinggi yang adalah ini kehidupan sesama manusia gitu. Wong Tuhan aja memberi kehidupan kok pada semuanya. Masa ada orang mau mengambil kehidupan orang lain gitu. Maka berlaku sebenarnya ini berlaku pada orang yang, apakah ini bisa Agustinus itu pada orang yang nggak kenal Tuhan?
orang tahu kok gitu. Mana nilai yang lebih baik gitu. Mana selalu yang penting adalah dia mengupayakan untuk mencari mana nilai yang lebih tinggi selalu, nilai tertinggi dari banyak nilai. Nanti makanya ada lanjutannya ketika Anda kalau belajar Max Scheler itu akan ada gradasi nilai gitu. Tingkatan-tingkatan nilai. Yang terakhir nilai vitalitas, yang penting kehidupan, menjaga kehidupan itu. Kita dihadapkan pada banyak nilai kan gitu. Milih mana ini atau itu, pilih mana. Kan ini kamu juga ada pilihan, pilih mana, berbakti pada orang tua atau mengikuti suara kehendakmu sendiri gitu. Ya kan itu harus memikirkan nilai kan gitu. Pilih mana ya, berbakti orang tua. Selalu dihadapkan kok gitu. Banyak hal kalian akan dihadapkan pada nilai-nilai. Misalnya begini, waktu COVID kemarin juga pasti banyak orang, saya dihadapkan pada nilai. Terus melanjutkan perawatan bapak saya dengan resiko anak istri saya tidak makan. Karena mahal waktu itu obat COVID itu. Kena Atempra aja 8 juta satu suntikan itu. Maksudnya begitu. Pilihannya mau berbakti pada orang tua melanjutkan pengobatan atau sudah hentikan aja tapi resikonya cepat meninggal langsung. Karena kalau saya terus obati, anak istri saya nggak makan dong. Bisa jual sepeda motor, jual rumah ini kita gitu. Kan harus ada nilai yang dipilih kemudian. Akhirnya saya memilih menghentikan pengobatan. Wih, bapak nggak sayang orang tua ya gitu. Enggak apa-apa gitu. Bapak saya meninggal karena sakitnya, bukan karena saya. Benar enggak? Bukan saya yang bunuh bapak saya. Bapak saya enggak benar kan? Iya, jadi enggak usah merasa bersalah gitu. Tapi kalau saya tidak memberi makan anak istri saya bunuh mereka gitu. Itu jelas itu. Mereka jadi kelaparan, jadi enggak sekolah, jadi enggak, saya bunuh mereka. Tapi bapak saya tidak mati karena saya, tapi karena sakitnya. Maka ya kan, harus milih kan. Nah itu harus milih, banyak hal kamu harus milih. Makanya Agustinus itu Pak, kalau mau bisa enggak bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan? Menurut saya sih pada poin di mana dia bisa mencari selalu orientasinya nilai tertinggi. Maka bukan hal yang, maka tidak ada rumusnya. Selalu harus nanti dipilih dalam kasus-kasus konkretnya itu dipertimbangkan sendiri. Ini benar enggak ya gitu. Benar enggak ya ngikuti ini ya gitu. Benar enggak ya? Kamu nanti terus mamaku, papaku atau orang tua begini itu benar enggak ya gitu. Oke. Sebenarnya aku tahu kok, tapi orang tua berbohong, ya sudah gitu. Berarti gitu. Banyak nilai-nilai yang harus Anda pertimbangkan sendiri. Patokannya adalah cari nilai tertinggi. Mana yang lebih tinggi. Dan dibutuhkan saat itu. Konteks itu. Ada lagi? Kan katanya tadi semua orang tuh pasti tahu hal yang baik gitu kan. Gimana kalau misalnya hal baik yang dipikirkan orang itu orientasinya itu berbeda sama yang kebanyakan orang pikirkan gitu. Misal berbagi, kebanyakan dari kita berpikir kalau misalnya berbagi itu adalah hal yang baik. Tapi orang ini menganggap bahwa misalnya mencuri, membunuh itu adalah hal yang baik. Jadi orientasinya itu berkebalikan dengan kita. Satu, bahwa bisa jadi orang harus selalu sadar. Bisa jadi keyakinannya itu keliru. Oke? Saya harus sadar bahwa mungkin saat itu saya belum paham bahwa ini adalah salah, tapi saya yakin waktu itu ini benar gitu ya gitu. Sudah dibilangi banyak orang kamu salah gitu. Tapi saya masih ngeyel gitu. Ya, harus terbuka bahwa pilihan saya bisa salah. Tapi yang kedua, nanti kalau Anda belajar di Agustinus tidak ngomong ya gitu. Tapi kalau Anda nanti belajar di yang etika selanjutnya, orang harus mengikuti apa kata suara hatinya. Apapun yang terjadi.
apapun yang terjadi, orang harus mengikuti suara hatinya. Serius Pak? Iya. Mau seluruh dunia bilang saya salah, itu saya akan ikuti suara hati saya gitu. Tapi saya terbuka nanti bahwa saya bisa salah, harus diakui itu iya gitu. Saat ini saya yakin bahwa saya harus melakukan ini gitu. Paham? Seorang ibu harus terpaksa mencuri demi anaknya. Tapi akan tetap dilakukan oleh ibu itu demi supaya anaknya bisa makan. Salah ibunya? Coba. Pasti akan banyak yang menghakimi pencuri Anda gitu. Tapi orang tidak ada yang tahu bahwa dia melakukan itu supaya anaknya terus makan. Begitu contohnya. Jadi memang pilihan bisa salah. Tapi bahwa suara hati itu harus diikuti. Konsien itu suara hati. Dan bagi Agustinus dia tahu dengan itu orang tahu sebenarnya mana yang baik itu. Masa untuk hal-hal yang jelas salah ya pasti tahu ya gitu. Misalnya mencuri tidak boleh loh ya, membunuh tidak boleh ya, tapi masih dilakukan Pak gitu. Ada orang yang masih betul lah itu betul. Karena manusia tidak ada yang terisolasi dari sosialnya, masalahnya itu. Begitu. Jadi murni dia disalahkan juga tidak bisa juga gitu. Anak yang terbiasa tinggal di lingkungan yang suka berkata kotor, ya terbiasa berkata kotor ya. Orang Surabaya itu anak-anak kecil yang di daerah-daerah tertentu itu cacuk-cacuk aja mulutnya itu tiap hari gitu. Tapi bagi mereka itu biasa aja gitu. Karena ya teman-temannya itu kalau enggak bilang begitu itu kayak enggak lega atau apa sih, biasa ada yang kurang gitu loh. Jadi meskipun kamu marahi dia itu bagi dia ngapain sih Mbak gitu marah-marahi kita, biasa itu teman-teman kita di kampung itu kalau udah ketemu teman ya biasa mulutnya begitu itu gitu. Tapi bahwa dia bisa salah ya salah gitu. Begitu. Maka itu harus diakui bahwa bisa jadi salah, saya salah, tapi apapun yang lahir atau dorongan yang dari dalam mestinya harus diikuti. Cintai dan lakukan apa yang kau kehendaki. Kalau sudah mau itu ya sudah. Cintai itu, do it gitu. Semoga menginspirasi sih gitu. Filsafat itu semoga menginspirasi, jangan hanya di kepala saja tapi menginspirasi juga gitu. Stoa kan juga begitu. Bagi Stoa sih nggak penting kamu tahu banyak hal, yang penting kamu melakukannya gitu. Tahu banyak tapi tidak melakukan apa-apa ya sama aja. Semoga tidak membuatmu pulang ke rumah lalu memberontak orang tua gitu. Aman ya untuk saat ini, aman gitu. Tapi itu seni juga sih, meyakinkan orang tua itu seni juga untuk meyakinkan bahwa pilihanmu itu adalah layak untuk diperhitungkan. Layak untuk diperhitungkan itu seni untuk meyakinkan. Itu. Artinya kamu harus yakin juga pada yang kau kehendaki gitu loh. Kalau kamu sendiri tidak yakin apa yang pada yang kamu kehendaki, ya gimana orang tua bisa melihat keteguhan dan dalam hasilnya itu di sana gitu. Buktikan kalau misalnya apa yang saya pilih itu berlawan dengan orang tua, dengan ketekunan aja, lakukan aja. Oh iya ya, tiba ya anakku itu bener ya, dia pilihannya itu iya ya gitu aja. Bercoba berulang kali, pelan-pelan nyoba aja. Misalnya gitu, tapi nggak ekstrim terus ngelawan gitu ya, nggak. Tapi dengan seni, ada seninya gitulah. Gitu. Jadi orang akan nanti melihat, oh iya ya, orang tuamu pasti lama-lama akan melihat kok, saya yakin. Oh iya ya, anak saya lebih berbakat, sangat berbakat di bidang ini malahan. Ya wis, nanti kita kuliahkan di bidang ini aja gitu. Misalnya gitu.
Karena kan belum tentu ya. Artinya mau orang tua ataupun anak sama-sama belajar sih menurut saya gitu. Belum tentu apa yang diputuskan orang tua kayak saya juga itu pada anak saya benar juga gitu. Saya kadang harus mendengarkan apa kata anak saya maunya gitu. Gitu. Sama-sama sih. Dan kalau memang tentu saya juga yakin bahwa orang tua dengan kecerdasannya juga, dengan kebijaksanaannya tahu mana yang baik untuk anak gitu. Kan nggak mungkin waktu kecil Anda ditanya orang tua Anda kan gitu. Waktu masih bayi, nak mau makan apa? Nasi goreng atau penyetan? Enggak kan? Orang tua punya kecerdasannya itu tahu ya wes ASI dulu, baru empati, baru yang lain gitu. Nggak langsung disuapin nasi goreng kan Anda. Nah, ayo itu. Kehendak bebas manusia akan tetap bebas ketika menaruh kebebasannya, kehendak bebasnya pada Allah. Dan artinya apa? Artinya bukan hanya sekedar mengikuti apa kata Allah, tapi juga mencari, selalu menimbang-nimbang apakah ini benar kata Allah atau tidak dan lain sebagainya gitu. Tapi perlu Anda yakin dan cintai apa yang Anda memang kehendaki. Itu sih saya mengikuti Agustinus. Begitu saudara-saudara, semoga menambah insight tentang kebahagiaan Anda gitu. Jadi bahagia itu salah satunya adalah juga nanti akan ada banyak seri-seri bahagia ya gitu. Salah satunya yang di sini Agustinus adalah bahagia itu ketika cintanya diarahkan pada kehendak untuk cinta pada Allah. Terima kasih banyak